debat calon presiden Amerika adalah ajang yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Amerika dan dunia. Bagaimana serba-serbinya? Simak obrolan kali ini di VOA Executive Lounge. Kita berbagi cerita sukses dalam karir dan kehidupan. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Langsung dari Washington DC, selamat berjumpa kembali profesional muda. Senang sekali kita berdua dapat kembali bertemu dengan Anda. Saya Aryono Arifin. Dan saya Dania Iman, tentunya di VOA Executive Lounge untuk Trijaya Network. Nah, sejauh apa sih sebenarnya, Ri, kita bisa memprediksi kemenangan seorang calon presiden dari presidential debate ini? Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol aja dengan seorang pengamat politik asal Indonesia, seorang kandidat doktor yang sekarang sedang berdomisili di negara bagian Maryland, Amerika. Oke. Namanya Dias Hendro Priyono. Sip. Kita akan bahas mengenai serba-serbi debat presiden di Amerika. VOA Executive Lounge. VOA Executive Lounge, profesional muda Dania Iman di sini, dan sekarang saya sudah ditemani oleh profesional muda Dias Hendro Priyono yang juga mahasiswa S3 jurusan Public Policy di Virginia Tech. Halo Dias, apa kabar? Halo Dania, baik-baik aja, terima kasih. Dias, sekarang kita mau membahas mengenai pemilihan presiden Amerika nih saat ini. Ya. Salah satu hal yang sangat menarik adalah debat presiden dan wakil presiden tentunya yang kemarin sudah berlangsung ya. Mungkin bisa ceritakan sedikit nggak Dias mengenai sejarah debat presiden ini? Seperti yang sudah-sudah, memang menjelang pemilihan presiden pada minggu kedua bulan November, hari Selasa, warga Amerika selalu antusias untuk nonton debat capres dan debat cawapres, dan ini sudah menjadi tradisi selama bertahun-tahun. Tahun 1960 itu adalah tahun pertama kalinya debat capres diadakan di Amerika, yang disiarkan di televisi, di mana JFK waktu itu berdebat dengan Richard Nixon. Dan menariknya, debat capres pertama tahun 60 ini adalah debat yang paling banyak ditonton oleh rakyat Amerika. Kalau kita melihat dalam jumlah persentase, waktu itu debat JFK dan Nixon ditonton kurang lebih 60 juta orang saat Amerika masih memiliki hanya sekitar 170 penduduk. Kalau dalam jumlah penonton, mungkin debat capres antara Carter dan Reagan adalah yang terbanyak karena mencapai angka paling tidak 80 juta. Dan hanya untuk perbandingan saja, debat capres Obama, McCain ditonton sekitar 50-60 juta orang, tergantung survei mana yang bilang ya, karena berbeda-beda. Di mana jumlah rakyat Amerika tentunya sekarang sekitar 300 juta. Jadi debat capres JFK dan Nixon itu tahun 60 adalah debat yang sepertinya tidak terlupakan karena banyaknya jumlah penonton, dan karena itu juga yang pertama. Dan setelah itu, setelah tahun 60 tidak ada debat capres lagi ya, dari 60 sampai tahun 1976. Dan pada saat tidak adakan lagi debat capres waktu tahun 76, yang ikut debat waktu itu Jimmy Carter dan Gerald Ford yang masih menjadi presiden. Dan sejak itu debat capres terus diadakan sampai sekarang. Dan menurut sejarah nih dia, selama ini apakah menang atau kalahnya seorang calon presiden pada acara debat akan mempengaruhi hasil akhir kemenangan sang calon presiden pada saat pemilu nanti? Sulit juga untuk menjawab pertanyaan ini, karena kejadian yang sudah berlalu menimbulkan suatu keraguan untuk membuat prediksi. Tapi memang beberapa kejadian menunjukkan bahwa hasil debat menentukan hasil pemilu atau pilpres di Amerika ya, pemilihan presiden. Yeah. Karena nggak ada pemilihan partai. Kalau kita lihat ke belakang tahun 60, banyak kalangan menilai JFK menang debat capres waktu lawan Presiden Nixon. Dan hasilnya JFK menang dalam pilpres. Yeah. Tahun 80, sebelum debat capres antara Reagan dan Carter, polling itu menunjukkan persentase yang sama rata. Tapi setelah debat, polling menunjukkan Reagan menang. Dan hasilnya Reagan menang dalam electoral vote, yaitu 489 lawan 49 waktu itu Carter. Tapi uniknya juga seperti tadi saya bilang, kadang-kadang tidak demikian. Menang belum tentu menang pilpres, menang debat belum tentu menang pilpres. Sebagai contoh, dalam pemilihan presiden yang lalu, John Kerry dinilai sebagai pemenang debat lawan George W. Bush. Pada saat itu ada 3 debat dan Kerry menang ketiga-tiganya. Dari data yang saya lihat dari USA Today, CNN, Gallup, Kerry menang 53%, di mana Bush hanya dapat 37%. Jadi itu suatu perbedaan yang signifikan. Dan pada saat pilpres ya seperti kita ketahui, Kerry kalah. Oke, jadi belum bisa menentukan ya apa hasil akhir nantinya ya Dias ya? Iya, belum. Oke, lalu bagaimana nih analisa Anda Dias mengenai debat presiden dan wakil presiden Amerika tahun ini? Siapa yang lebih unggul, Obama atau McCain? Saya melihat berdasarkan polling lagi, polling debat kedua antara Obama dan McCain. Menurut polling CNN secara umum dan tingkat nasional, 54% bilang Obama dan hanya 30% bilang McCain. Begitu juga dengan debat pertama yang kita tonton 2 minggu lalu.
Obama masih di atas McCain. Tapi sebenarnya sampai saat ini juga polling masih fluktuatif dan masih naik turun. Angka-angka yang kita lihat di survei ini sangat-sangat dipengaruhi oleh situasi yang berkembang. Misalnya beberapa minggu lalu ya, McCain mengungguli Obama dalam polling. Tapi setelah McCain mengumumkan Sarah Palin, gubernur Alaska, untuk menjadi running mate-nya, polling McCain langsung naik. Dan setelah krisis ekonomi menghantam Amerika lebih keras, Obama kembali mengungguli McCain saat ini. Jadi saya kira kalau situasi ekonomi makin jelek, Obama mungkin masih akan mengungguli McCain. VOA Executive Lounge Profesional Muda dan Iman di sini, dan saya juga masih ditemani oleh Dias Hendro Priyono, mahasiswa S3 jurusan Public Policy di Virginia Tech University. Dias juga seorang pengamat politik Amerika. Dias, tahun ini di Indonesia juga sudah mulai menerapkan nih ajang debat calon gubernur yang diprakarsai oleh Komite Pemilihan Umum. Jadi mungkin untuk pemilihan Presiden Indonesia tahun depan nih, kita bisa menyaksikan debat calon presiden yang memang secara resmi sudah diselenggarakan oleh KPU. Bagaimana menurut Anda mengenai ini? Sebelumnya, Indonesia saya rasa boleh bangga dengan proses demokrasi yang sedang berjalan saat ini ya. Dan pada 2004 yang lalu kita sudah punya debat capres, walaupun tidak diatur dalam undang-undang seperti kita ketahui RUU Pilpres yang sekarang sedang dibahas di DPR. Dan ada 2 pasal kalau nggak salah, itu pasal 39 atau 54 itu membahas tentang debat capres mengenai aturan-aturannya dan sebagainya. Dan pada 2004, jadi biarpun UU Pilpres yang mengatur debat belum ada pada saat itu, kita sebenarnya juga sudah lihat di TV ada debat capres. Jadi dalam waktu yang sesingkat itu, 98 ke 2004, kita sudah mendorong demokrasi. Dan ini suatu achievement yang patut dibanggakan. Mengenai apakah ini menjadi ajang yang efektif untuk menilai calon presiden, mungkin ya. Mungkin juga karena kita kadang bisa melihat orang memilih orang karena pandai berbicara atau memilih orang karena kepemimpinannya. Saya rasa susah untuk menjadikan pengukuran penilaian calon presiden. Baik, pertanyaan terakhir Dias, menurut Anda pribadi sejauh ini apakah ada momen-momen yang memorable nih bagi Anda dari debat para calon presiden dan wakil presiden di Amerika yang sudah kita saksikan tahun ini? Kalau kita menonton debat capres Obama-McCain, kita bisa lihat betapa fierce-nya atau sengitnya perdebatan di antara mereka. Pada saat debat, McCain menuduh bahwa Obama nggak mengerti tentang situasi di Irak karena Obama berniat untuk menarik pasukan AS secepatnya. Lalu McCain bilang, he just does not understand, selalu diulang-ulang begitu. Dan Obama langsung balas, saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti kenapa kamu harus menyerang suatu negara Irak yang tidak ada hubungannya dengan kejadian 9/11. Dan yang memorable menurut saya dari debat ini, saya rasa walaupun kita lihat banyak perkataan-perkataan yang bisa dibilang menyakitkan dalam personal level, tapi mereka selalu sportif. Misalkan sebelum dan sesudah debat mereka salaman. Pada peringatan 9/11 di New York bulan lalu, mereka saling sapa dan datang berdua untuk menengok Ground Zero. Entah hanya di depan kamera atau tidak, ya itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas, bagaimana pahitnya perkataan mereka terhadap masing-masing, mereka masih bisa menunjukkan sikap gentleman-nya. Dan ini adalah suatu momen yang dapat kita jadikan pelajaran dalam hidup dan memorable moment. Baik Dias, terima kasih sekali nih atas waktu yang telah Anda berikan kepada VOA Executive Lounge kali ini. Semoga sukses terus dalam karir dan kehidupan Anda. Terima kasih Dania for having me. Masih di VOA Executive Lounge Profesional Muda, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan obrolan serba-serbi debat presiden di Amerika. You're listening to VOA Executive Lounge on Trijaya Radio Network. Success in career and life.